gerakan transaksional. Oke. Bahwa kamu boleh bergerak, tapi isunya ini. Pesanan ya? Bahwa kamu jangan bergerak, nanti ku kasih ini. Gitu. Oke. Nah ini memang terjadi gitu. Dan pola ini sudah berlangsung saya kira tidak baru-baru ini, tapi mungkin belasan tahun gitu. Sejak kita merayakan demokrasi pasca reformasi. Ya. Nah, bagi saya ini adalah tantangan bagi gerakan mahasiswa. Apakah mahasiswa cukup mampu menjaga idealismenya di tengah godaan dan ancaman tersebut? Saya pernah disogok 3 miliar untuk supaya Gus Dur memberi surat izin pulau judi itu, saya langsung dikasih 3 miliar, dan kalau Gus Dur ngasih surat izin itu lewat saya, maka saya akan dapat 500 juta sebulan. Aku dengan seneng, wah seneng banget iki ana duit tok semene kae Pak, aku sekolahanku lagi kacau, wah seneng tenan. Ning iki rada gawe susah aku iki, aku soalnya ki nek tak trimo iki aku bingung dhewe iki, gek duit ngene iki dienggo sekolahan entuk apa ora, wis timbangane bingung tak suwek wae ya Pak, ya tak suwek. Wek wonge bingung lho iki ana cek 3 miliar kok disuwek. Tak suwek. Lho aja kowe meng aku dhewe gelo aku ngono. Aku nyuwek ya gelo nganti saiki iki tak oreng-oreng awakku. Aku ngopo to ya, aku kok tak suwek barang. Lho ngono lho Mas, ngerti Mas ya? Jadi jangan menyangka saya orang suci, cuman saya berjuang untuk supaya punya kesucian, sak mampu-mampuku. Dan alhamdulillah sampai sekarang tidak pernah saya menerima seperti itu. Kita punya tantangan besar, karena hari ini godaan dan ancaman ketika kita mau melakukan gerakan secara ideal, itu luar biasa. Contoh? Jadi sebagai motor dari gerakan mahasiswa misalnya BEM atau organisasi lain itu kan sering mendapatkan godaan untuk dikooptasi, entah melalui aparat, entah melalui kekuatan politik tertentu, entah melalui, selalu akan ada bahasanya gerakan transaksional. Bahwa kamu boleh bergerak tapi isunya ini. Pesanan ya? Bahwa kamu jangan bergerak, nanti ku kasih ini gitu. Nah ini memang terjadi gitu, dan pola ini sudah berlangsung saya kira tidak baru-baru ini, tapi mungkin belasan tahun gitu. Sejak kita merayakan demokrasi pasca reformasi. Nah, bagi saya ini adalah tantangan bagi gerakan mahasiswa. Apakah mahasiswa cukup mampu menjaga idealismenya di tengah godaan dan ancaman tersebut? Ya kalau ancaman kita bicara soal teror lah, kita bicara soal intimidasi, kita bicara soal represi. Ancaman untuk misal di DO dari kampusnya karena kampusnya adalah alat dari pemerintah misalnya. Godaan dan ancaman ini selalu beriringan. Dan mahasiswa saya kira memang butuh effort luar biasa untuk bisa berselancar dengan ideal di tengah godaan dan ancaman itu. Mana yang lebih ditakuti? Godaan atau ancaman? Bagi saya soal mana yang lebih ditakuti itu tidak penting, tapi mana yang berhasil kita taklukkan. BEM UGM tahun ini punya komitmen luar biasa, dan sampai kami dengan tegas mengatakan bahwa BEM UGM not for sale. Jadi jangan coba-coba beli BEM UGM karena itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Yakin? Ya? Tidak mungkin. Yakin, Bung Tio? Tidak mungkin. Karena kami juga mendengar ada beberapa badan eksekutif mahasiswa ya, BEM di sejumlah kampus atau organisasi kemahasiswaan yang juga disusupi akhirnya tergoda, terpecah, akhirnya memunculkan dualisme, bahkan ada tiga struktur gitu. Bung Tio yakin BEM UGM? Mungkin di tataran Bung Tio atau petinggi BEM tidak, kan biasanya susupan itu juga bisa dari bawah, level bawah. Bagi kami integritas itu harga mati, karena ketika integritas itu berhasil kita gadaikan, maka rakyat tidak punya sosok untuk dipercaya lagi. Bagi saya rakyat itu hampir susah untuk percaya dengan pemerintah hari ini, dengan berbagai masalahnya. Bagi saya mau tidak mau harus diakui, tanpa bermaksud untuk mengeksklusifkan mahasiswa. Tapi mahasiswa itu garda terakhir, atau lebih tepatnya itu perguruan tinggi lah. Di banyak negara saya kira, kita punya, saya pernah baca gitu, bahwa garda terakhir dari kemunduran bangsa adalah kampus itu. Kalau kampusnya itu masih berdiri tegak untuk menjaga idealisme dan integritas, maka kita masih bisa berharap. Tapi kalau kampusnya udah justru menjadi alat kekuasaan, ya maka kita susah untuk berharap. Nah, BEM UGM memang terpaksa gitu. Kami memaksa diri kami dengan setegas-tegasnya untuk mengambil posisi yang super ekstrim. Jangankan bernegosiasi kepada orang-orang yang berkemungkinan untuk bertransaksi, membuka komunikasi saja kita enggak. Oh gitu? Bukan hal yang rahasia saya kira. Ketua BEM itu selalu akan dihubungi orang-orang tertentu, untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Dan saya punya komitmen untuk enggak membalasnya bahkan melalui WA gitu, apalagi jangankan ketemu gitu, sehingga susah untuk kemudian mencari, susah dan sebenarnya mustahil itu, untuk mencari bahwa BEM UGM hari ini berkasak-kusuk dengan orang-orang yang mengkooptasi gerakan. Nah, ketika beberapa mahasiswa diundang ke istana, BEM UGM termasuk BEM yang menolak untuk datang ke sana. Karena bagi kami pertemuan dengan pemerintah, kedatangan mahasiswa ke istana,
tidak lebih dari paracetamol yang akan meredakan nyeri, tapi nggak pernah benar-benar menyembuhkan luka dari bangsa. Waktu itu kita butuh sistem pengawasan yang ketat untuk DPR. Waktu itu kita butuh tunjangan dan gaji yang berkeadilan untuk DPR. Bukan pertemuan dengan istana. Tapi seringnya... DPR juga kan? Dengan DPR juga. DPR juga kan? Tapi Masih seringnya pemerintah dan DPR yang melakukan sesuatu yang sifatnya paracetamol. Nah, makanya BMKM UGM jangankan bernegosiasi atau bertemu. Berkomunikasi saja, kami memilih untuk tidak. Bagaimana Bung Tio bisa meyakinkan banyak kritikan yang disiapkan oleh teman-teman BEM kalau tidak ada undangan pertemuan dengan pemerintah bahkan juga dengan legislatif itu tidak dipenuhi. Silakan bagaimana menyampaikan kritik itu? Silakan datang ke kami kalau memang mau mendengar kritik dari kami. Di luar dari apa yang kami sampaikan secara terbuka. Kami selalu kok memproduksi kajian-kajian yang kami sebarkan secara terbuka. Jadi kalau DPR, sayangnya kan DPR memang nggak banyak baca kan. Ketika Saroni rumahnya digeledah aja hampir tidak ditemukan itu buku bacaan yang dia punya gitu. Maka kalau DPR mengkritik bahwa lah kami pengen dengar kok tapi nggak mau datang lah, kan kami sudah sediakan untuk dibaca. Kalian aja yang nggak mau baca kan begitu. Maka jawaban kami, kalau memang mau ada pertemuan ini silahkan datang. Kita sediakan diskusi secara terbuka. Itu kami lakukan ketika bicara soal tambang di DIY. Tambang Galense waktu itu di DIY, kami undang gitu secara terbuka DPRD waktu itu untuk datang ke Bundaran UGM dan berdiskusi dengan kami. Dan itu terbuka, artinya tanpa kasak-kusuk. Dan kami benar-benar menyampaikan seluruh kritikan secara terbuka di situ. Nggak ada kasak-kusuk di belakang bahwa nanti kamu harus ngomong. Nggak. Termasuk ketika kami misalnya bicara soal KUHAP itu. Kami undang wakil menteri. Kami tantang secara terbuka untuk debat bersama mahasiswa. Beliau datang. Dan ketika datang, yang nyambut gak hanya UGM. Tapi kami waktu itu konsolidasikan dengan jaringan lintas kampus. Ada Brawijaya, ada Undip, ada Unisula Semarang, ada UNS Solo. Banyak kampus yang waktu itu datang dan mendebat wakil menteri. Yang kebetulan adalah guru besar UGM, Prof. Edi Hiarits. Gitu. Ya konsep yang seperti ini yang kami bawa untuk tetap ada sesuatu yang mungkin konkret kita sampaikan, tapi tidak ada kasak-kusuk di baliknya. Karena semuanya berlangsung secara terbuka. Jadi, apa yang ditakuti kalau seandainya teman-teman datang diundang gitu untuk bertemu? Sebenarnya kalau secara adat ketimuran ya namanya anak muda lah yang sowan ke orang tua gitu. Bung Tio. Itu bukan adat ketimuran, itu sebenarnya feodalisme. Feodalisme yang mungkin narasi feodalisme yang memang diucapkan untuk melanggengkan kekuasaan hari ini. Kami punya rasa kritis yang tegas lah soal feodalisme itu. Apa yang ditakutkan? Saya kira kita sadar bahwa perlahan-lahan masyarakat itu ditampakkan gelagat kawan-kawan kami, sahabat-sahabat kami, yaitu teman-teman mahasiswa, yang cenderung mengkhianati gerakan. Ya, tidak sedikit kok. Beberapa yang kemudian terbuka fakta dan kasusnya. Ada yang berkoordinasi dengan polisi, berkoordinasi dengan BIN, dan seterusnya. Karena itulah kami terpaksa untuk mengambil posisi super ekstrim tadi. Untuk jangankan negosiasi, komunikasi saja tidak. Bagi saya ini pilihan. Dan pilihan itu lahir karena nilai yang kami percaya dan nilai yang kami jaga. Sekarang BEM UGM masih anggota BMSI? Masih atau sudah enggak? Sudah tidak. Sudah tidak. Sejak kapan? Sejak tahun ini ketika Munas BMSI di Padang kemarin. Oh, sejak Munas sudah ini ya, sudah tidak lagi sudah BMSI. Tidak, ya. Oke. Tapi Agustus yang lalu gimana? Kejadian Agustus yang lalu. Tetap gerakan juga ada? Tetap kami rasa begini, ikut dan tidaknya kami sebagai keanggotaan dalam BMSI itu bagi kami adalah mungkin bisa kami sebut sebagai sikap politik ya dalam konteks politik mahasiswa gitu. Karena ya kami melihat bahwa BMSI yang dulu senior-senior kami lahirkan bersama dengan senior-senior kampus lain itu, karena kalau lihat sejarahnya itu kan ya BEM UGM di tahun 2012 kalau tidak keliru itu memang salah satu yang menginisiasi kelahiran BMSI itu. Ya kami melihat kecenderungan sejarahnya adalah dan apa yang kami saksikan ya bahwa ya ada potensi sekaligus ada indikasi lah bahwa organisasi ini terkooptasi gitu. Misalnya dengan kedatangan pejabat tertentu di dalam Munas gitu yang kami pertanyakan dan memang tidak ada penjelasan yang konkret. Bahkan tidak hanya kedatangan pejabat tetapi bahkan ada karangan bunga dari Kepala BIN daerah Sumatera Barat waktu itu selamat dan sukses Munas BMSI gitu. Nah, bagi kami ya ini keputusan kami untuk kemudian sepertinya ada memproteksi diri, ada nilai yang berbeda gitu. Bahwa kami ketika gerakan bersama bagi kami nggak masalah gitu. Tapi kami punya sikap lah atas kecenderungan yang tadi bagi kami bukan hanya berhenti pada event, tapi ini pattern loh. Karena terjadi tidak sekali dan tidak hanya di BMSI gitu. Maka
hari ini saya dengan kawan-kawan BEMSI ya masih bersahabat. Saya sangat masih bersahabat, terutama kalau kita memang ada Isu isu yang memang harus dikawal bersama gitu. Kalau kita bicara soal penolakan tunjangan DPR, ya bagi kami udah nggak penting lagi. Ini mau ngomong BEMSI, BEM UGM, BEM lain nggak penting. Tapi tuntutannya apa? Isunya apa? Nah, itu yang kami rasa menjadi kedewasaan antara ya teman-teman mahasiswa hari ini. Artinya meskipun berbeda aliansi, ya kami masih saling menguatkan satu sama lain, masih menyayangi satu sama lain, dan masih tetap menjaga komunikasi. Jadi artinya apa isu yang bergulir di tengah masyarakat bahwa ada yang menilai perpecahan antar kelompok di mahasiswa saat ini bukan faktor ideologi, melainkan karena ada yang mengatur. Itu benar? Kalau ada yang mengatur, saya kira enggak lah. BEM UGM keluar itu ya karena sikapnya. Artinya nggak ada yang mengatur BEM UGM untuk keluar biar pecah, nggak ada. Dan bagi saya perpecahan ini bukan sesuatu yang buruk. Slavoj Žižek itu kan mengatakan bahwa memang pasca abad 20 kita susah untuk merencanakan apa yang disebut sebagai revolusi gitu. Ya. Kita susah untuk melakukan gerakan perubahan revolusioner yang terencana dan tersistematis itu. Itu susah karena memang pasca abad 20 energi peradaban kita itu terkuras habis gitu. Sehingga kita butuh riset. Nah, yang ditawarkan oleh Slavoj Žižek adalah yang dibutuhkan oleh gerakan rakyat adalah rethinking gitu. Bagi saya perpecahan yang hari ini terjadi itu adalah momentum untuk saling berefleksi, momentum untuk berpikir ulang. Sebenarnya kita ini melakukan gerakan mahasiswa untuk apa? Harusnya dengan cara apa? Cara untuk gerakan terbaik itu seperti apa? Nah, bagi saya perpecahan ini justru jadi momentum yang bagus untuk membedah gerakan mahasiswa yang lebih baik ke depan. Jadi bagi saya no issues ketika hari ini terpaksa BEM UGM punya sikap sendiri, menjaga jarak gitu. Tapi bagi saya itu tidak masalah. Itu justru jadi momentum untuk rethinking. Jadi rasa rindu yang tercipta karena jarak itu justru menciptakan cinta yang akan lebih besar ke depan.